Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, kelas PTIKC dengan NIM 2302095010009. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial cara menjalankan MySQL dengan Command Prompt atau CMD dan cara membuat sampai dengan menghapus database dengan menggunakan MySQL. Berikut adalah tutorialnya. Sebelum mengakses MySQL, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan dulu MySQL di server database. Caranya, buka aplikasi Exam dengan cara mengklik kolom pencarian di laptop, lalu ketik Exam di kolom pencarian, kemudian klik aplikasinya. Setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa tombol. Lihat yang MySQL, lalu klik Start untuk mengaktifkan MySQL sampai terlihat hijau seperti ini. Setelah MySQL aktif, kita bisa membuka Command Prompt untuk dapat mengakses MySQL. Kemudian kita buka Command Prompt dengan cara menekan tombol Windows dan huruf R secara bersamaan. Lalu akan muncul seperti ini, CMD, kemudian klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Command Prompt. Langkah selanjutnya kita akan mengakses MySQL. Caranya adalah dengan menuliskan perintah seperti ini. cd spasi titik 2 kali backslash titik 2 kali, kemudian enter. Selanjutnya kita masuk ke folder di mana MySQL itu berada, yaitu di exam MySQL bin. Caranya ketik perintah cd spasi exam backslash MySQL backslash bin, kemudian enter. Baik, kita sudah masuk di folder bin. Selanjutnya kita akan mengakses file MySQL. Caranya, ketik perintah mysql.exe strip u spasi root spasi strip p. Strip u ini artinya username. Username yang digunakan yaitu root, dan strip p ini untuk password. Di sini kita tidak menggunakan password, jadi kita kosongkan saja untuk passwordnya. Selanjutnya kita klik saja enter, dan tampilannya akan seperti ini. Dan sekarang kita sudah bisa mengakses MySQL-nya. Kita akan mencari tahu apakah kita betul login sebagai admin atau tidak. Caranya dengan mengetikkan perintah show spasi databases titik 2 enter. Di sini sudah tampil semua database yang ada di laptop atau PC. Kita berarti sudah benar-benar login sebagai admin. Sekarang kita membuat database baru. Perintahnya adalah create spasi database spasi nama databasenya. Di sini database yang saya bikin yaitu database UNM PTIK titik koma. Yang digunakan adalah titik koma, bukan titik 2. Lalu enter. Namun di sini terjadi error. Rupanya kesalahannya terdapat di create. Seharusnya ada huruf E terakhir. Maka kita ulang saja menuliskan create spasi database spasi UNM PTIK titik koma. Kemudian enter. Lalu jika sudah ada informasi query OK, maka kita sudah berhasil membuat database-nya.
Kemudian cara untuk mengetahui atau melihat database yang sudah dibuat, kita ulangi lagi dengan perintah show spasi databases titik koma. Di sini sudah ada database yang telah kita buat, yaitu UNM PTIK. Selanjutnya kita akan membuat tabel dan struktur tabelnya. Tapi sebelum membuat tabel dalam database, kita harus menentukan kita ingin menggunakan database yang mana. Di sini saya ingin memakai database yang telah saya buat tadi, yaitu UNMPTIK, dengan mengetikkan perintah use spasi UNMPTIK titik koma, kemudian enter. Ketika ada informasi database change, berarti sudah berhasil diubah database yang akan digunakan, yaitu database UNMPTIK yang telah dibuat tadi. Sekarang membuat tabel di database UNMPTIK dengan cara mengetik perintah create spasi tabel spasi mahasiswa, kemudian spasi buka kurung. Di sini untuk mengisi struktur tabel yang akan dibuat. Kita enter. Di sini saya ingin isi untuk field yang pertama, yaitu ID spasi integer. Integer di sini tipe datanya, lalu setting menjadi primary key, kemudian auto increment artinya ID-nya akan bertambah secara otomatis setiap membuat isi datanya. Berikan tanda koma untuk memisahkan antara field pertama dan field selanjutnya. Kemudian enter. Yang kedua yaitu saya berikan nama untuk tipe datanya varchar. Ukurannya saya kasih maksimal 100 karena biasanya nama itu panjang-panjang, ada yang panjang. Kemudian koma, terus enter lagi. Kemudian saya isi name char 12 karena ukurannya sudah pasti 12. Jadi saya kasih char karena char itu untuk tipe data yang sudah pas angkanya. Kemudian saya isi mail dengan tipe data varchar, ukurannya juga maksimal 100, koma. Kemudian ada prodi, saya isi varchar dengan ukuran tipe datanya 100. Kemudian ada jurusan dengan tipe data varchar, ukurannya juga 100. Kemudian yang terakhir yaitu gambar. Di sini tipe datanya varchar, ukurannya juga 100. Untuk field yang terakhir kita tidak berikan koma, kita langsung enter, lalu balas tutup kurung dan titik 2, kemudian enter. Jika di sini sudah ada informasi query, oke, maka sudah berhasil membuat struktur tabel mahasiswa. Cara melihat struktur tabel yang telah dibuat dengan mengetikkan perintah show spasi tabel titik koma, enter. Di sini sudah terlihat tabel yang telah diberi nama mahasiswa tadi. Untuk melihat strukturnya dengan mengetikkan perintah describe spasi mahasiswa. Mahasiswa itu nama tabelnya. Inilah struktur tabel mahasiswa. Jadi fieldnya sama dengan yang tadi yang telah diketikkan tipe datanya. Berarti sudah berhasil tabel yang dibuat dengan strukturnya. Kemudian kita akan mengisi tabel di sini. Kita menggunakan perintah insert
spasi into, spasi mahasiswa, spasi values. Di sini ID tidak ditulis dengan angka, diganti dengan petik 1 2 kali. Kenapa tidak ditulis? Karena dia auto increment, yaitu otomatis akan terisi. Kemudian koma, spasi, petik atas, ketikkan nama yang ingin dimasukkan. Petik atas, koma, kemudian petik atas, kemudian isi sesuai struktur tabel yang telah kita buat. Untuk mengisi tabel gambar, kita tulis saja nama, titik, JPG, dan balas kurung. Balas kurung yang awal tadi, dan titik koma, jangan lupa. Kemudian enter. Ketika sudah ada informasi seperti ini, berarti sudah berhasil mengisi tabel sesuai dengan data yang ingin dimasukkan. Selanjutnya, cara untuk melihat isi tabel yang sudah dibuat apakah berhasil atau tidak, kita ketik perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, titik 2, enter. Di sini sudah kelihatan isi data yang telah kita buat. Untuk menambah isi tabel, cukup mengikuti perintah yang seperti di atas tadi, yaitu insert, spasi into, spasi mahasiswa, spasi values, buka kurung. Untuk ID-nya tetap ditulis dengan petik 1 2 kali, lalu masukkan data-data yang ingin kita tambahkan. Untuk melihat isi tabel yang telah kita buat, cukup mengulangi perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, titik koma, enter. Akan terlihat dua data yang telah ditambahkan. Jika ingin menambahkan isi tabel lagi, cukup mengulangi perintah insert, spasi into, spasi mahasiswa, spasi values, buka kurung, dan isi datanya sesuai dengan yang diinginkan.
kemudian balas kurung dan titik koma, lalu enter. Untuk melihat kembali tabel yang telah diisi, kita ketik perintah yang sama seperti ini, yaitu select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik 2. Nah, sudah terlihat 3 data yang telah ditambahkan. Kemudian cara melihat tabel sesuai yang diinginkan perintahnya, yaitu select spasi. Di sini saya ingin memilih nama, maka hanya nama yang muncul. Spasi from, spasi mahasiswa, titik 2, enter. Maka yang muncul di sini hanya nama. Kemudian di sini saya ingin memunculkan nama dan prodi dengan perintah select spasi nama, koma, prodi, spasi from, spasi mahasiswa, titik 2, enter. Maka yang muncul di sini hanya nama dan prodi saja. Selanjutnya, untuk memilih satu data secara spesifik, ketik select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa spasi where spasi name spasi sama dengan isi name yang ingin kita pilih datanya. Misalnya saya ingin memilih data yang kedua. Saya pilih data yang ketiga. Data yang ketiga saja. Lalu titik koma, enter. Nah, sudah muncul satu data yang spesifik. Kemudian cara mengupdate atau mengganti data. Misalnya saya ingin mengganti prodi di ID yang ketiga ini dari PTE menjadi PTIK. Caranya dengan memberikan perintah update spasi mahasiswa spasi set spasi prodi, lalu spasi sama dengan spasi petik 1 PTIK petik 1 spasi where spasi ID spasi sama dengan petik 1 data nomor berapa yang ingin diubah. Di sini saya ingin mengubah nomor 3. Jika sudah muncul seperti ini, maka perubahannya telah berhasil. Cara melihat perubahan tabelnya sama seperti sintaks tadi, dengan mengetikkan select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik koma, enter. Nah, di sini sudah terubah PTE menjadi PTIK. Begitu juga jika ada yang salah di nama, NIM, email, dan lain-lain, bisa diupdate dengan perintah yang tadi. Selanjutnya, cara untuk menghapus data perintahnya. Ketikkan delete spasi mahasiswa spasi from spasi where spasi ID sama dengan petik 1 3
kemudian petik 1 titik koma. Di sini saya kasih 3 karena saya ingin menghapus ID yang ketiga. Jika sudah ada informasi query OK, maka sudah berhasil untuk menghapus data nomor 3 di tabel mahasiswa. Untuk mengecek hasil atau perbandingan perintahnya sama, yaitu select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik koma enter. Maka hasilnya seperti ini, berarti kita sudah berhasil menghapus data ID nomor 3. Kemudian cara menghapus tabel, sebelum kita hapus, kita tampilkan dulu tabelnya dengan perintah show tables titik koma enter. Di sini tabel mahasiswanya masih ada. Sekarang kita akan menampilkan terlebih dahulu isi datanya. Perintahnya yaitu select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik koma enter. Nah, sekarang kita akan menghapus tabelnya. Jika tabelnya dihapus, maka isi datanya juga akan terhapus. Perintahnya yaitu drop spasi tabel spasi mahasiswa titik koma enter. Jika sudah ada informasi query OK, maka sudah berhasil menghapus tabelnya. Coba kita cek dengan memasukkan perintah select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik koma enter. Di sini informasinya sudah error. Ini artinya tabelnya sudah terhapus. Sekarang kita coba dengan perintah show tables titik koma enter. Di sini informasinya empty set. Artinya tabelnya sudah kosong. Sekarang kita akan menghapus database UNM PTIK. Tapi sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu isi database-nya dengan perintah show databases titik koma enter. Di sini untuk database UNM PTIK masih ada, tetapi tabelnya yang sudah terhapus. Kemudian untuk menghapus database, cukup dengan perintah drop database UNM PTIK. Karena saya ingin menghapus database UNM PTIK, titik koma enter. Di sini sudah ada informasi query OK. Berarti sudah berhasil terhapus. Kita akan mengeceknya dengan perintah show spasi databases titik 2 enter. Titik koma enter. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya database UNM PTIK. Demikian cara membuat data MySQL dengan melakukan perintah-perintah di MySQL sampai cara menghapus database yang telah dibuat. Audio Jungle.